Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Ramadhani, Diploma 4 Pertanahan tingkat 1, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Restorasi Peran Aktor Pertanahan di Kabupaten Ponorogo yang diterbitkan pada Grama Surya pada bulan Agustus 2019. Buku ini ditulis oleh Bapak Aristiono Nugroho. Beliau merupakan salah satu dosen yang mengajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Beliau sendiri juga merupakan alumni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang lulus pada tahun 1995 dan melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2002. Buku ini terdiri dari 218 halaman yang dibagi menjadi 5 bab. Secara keseluruhan, buku ini memberikan informasi kepada pembaca tentang adanya tindakan restorasi yang diinisiasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Tindakan ini kemudian didukung oleh aktor pertanahan lokal. Buku ini ditulis karena adanya permasalahan pertanahan terkait upaya untuk melakukan sertifikasi hak atas tanah secara massal mengalami kegagalan, sehingga menimbulkan traumatik bidang pertanahan. Hal ini nampak pada saat prona yang ditawarkan oleh kantor pertanahan tidak direspon oleh petani, masyarakat, dan pemerintah desa. Padahal, tahun 2017 pendaftaran tanah mendapatkan momentum dan karakter baru saat Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, meluncurkan PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Seluruh ikhtiar ini memiliki tujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang kemudian diserahkan pada yang berhak sebagai bentuk jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Namun, pada kenyataannya, kepercayaan masyarakat, petani, maupun pemerintah desa terhadap program pertanahan tersebut sudah hilang atau memudar. Padahal, sesungguhnya keberhasilan sertifikat hak atas tanah tidak hanya ditentukan oleh semangat, militansi, dan kerja keras petugas kantor pertanahan. Keberhasilan ini juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat atau petani jika dilaksanakan di desa atau di daerah pertanian. Dengan kata lain, dalam konteks desa dan daerah pertanian, maka para petani memiliki peran penting dalam sertifikasi hak atas tanah. Oleh karena itu, di dalam buku ini membahas segenap upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat petani terhadap program pertanahan. Upaya tersebut diarahkan untuk pertama, mengobati traumatik bidang pertanahan yang dialami petani dan masyarakat di desa. Kedua, mendukung keberhasilan pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah secara massal. Ketiga, memberi jaminan kepastian hukum bagi bidang tanah milik petani dan masyarakat di desa. Keempat, memberi alat yang dapat digunakan untuk membuka akses finansial bagi petani dan masyarakat di desa, yaitu sertifikat hak atas tanah. Beberapa upaya ini dapat dilakukan ketika ada upaya pendahuluan, yaitu melalui restorasi peran aktor pertanahan, di mana upaya ini diharapkan akan memberikan kesempatan pada kantor pertanahan untuk memulihkan kembali partisipasi masyarakat dalam sertifikasi hak atas tanah. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa partisipasi kelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok gabungan tani, dan pemerintah desa. Oleh karena itu, langkah penting kantor pertanahan dalam mewujudkan upaya-upaya tersebut untuk mendapatkan partisipasi oleh masyarakat pihak tertentu melalui restorasi peran aktor pertanahan lokal. Restorasi peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan para petani di Kabupaten Ponorogo, khususnya di Desa Polorejo, memiliki pilihan tindakan rasional yang tersedia bagi para aktor pertanahan di Desa Polorejo. Selanjutnya, aktor pertanahan yang utama yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo menetapkan tindakan rasional dengan mempertimbangkan preferensi, ekspektasi, dan dampaknya bagi petani. Tindakan restorasi diinisiasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo yang kemudian didukung oleh aktor pertanahan lokal. Aktor pertanahan lokal tersebut meliputi pemerintah desa Polorejo, Pokmas desa Polorejo, Gopuktan, Rukun Makmur desa Polorejo, kelompok tani Margo, Rukun Dusun Tanaman, kelompok tani Barokah Dusun Polorejo, kelompok tani Beji Makmur Dusun Beji, kelompok tani Gemaripah Dusun Bakalan, dan petani desa Polorejo.
Pada bab 2 buku ini membahas tentang pilihan dan tindakan terpilih, di mana pilihan tindakan meliputi pilihan referensial dan pilihan kondisional. Pilihan tindakan rasional yang tersedia bagi aktor pertanahan di Desa Polorejo berupa pilihan referensial meliputi tindakan berbasis nilai-nilai pertanahan, baik nilai pertanahan secara umum maupun khusus, yaitu pendaftaran tanah, dan tindakan berbasis peran aktor pertanahan, baik yang berdasarkan seperangkat nilai-nilai pertanahan maupun berdasarkan seperangkat ekspektasi untuk memberdayakan petani di Desa Polorejo. Selanjutnya, pilihan kondisional meliputi tindakan yang terkait dengan respon kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo terhadap dinamika sosial yang ada, agar para petani di desa ini antusias melakukan sertifikasi hak atas tanah. Dan kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo memanfaatkan seluruh aktor pertanahan lokal di Desa Polorejo agar mampu mendorong antusiasme petani dalam sertifikasi hak atas tanah di desa tersebut. Tindakan rasional terpilih tersebut dibutuhkan karena adanya keinginan kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo untuk membantu para petani di Desa Polorejo, merespon trauma pertanahan di kalangan petani Desa Polorejo, dan merespon kebutuhan petani di bidang pertanahan. Dalam buku ini disebutkan bahwa wujud tindakan terpilih yang diputuskan oleh kantor pertanahan Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan restorasi peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani, yaitu melakukan intervensi terukur untuk merespon trauma bidang pertanahan di kalangan petani Polorejo pasca kegagalan sertifikasi hak atas tanah secara massal pada tahun 2008. Kedua, pada tahun 2014 memberikan anjuran kepada pemerintah Desa Polorejo untuk membentuk Pokmas atau kelompok masyarakat Polorejo yang bertugas untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola urusan pertanahan. Ketiga, setelah dibentuk Pokmas tahun 2014, di tahun yang sama menawarkan kegiatan sertifikasi hak atas tanah melalui program SMS kepada para petani. Keempat, setelah tawaran tersebut diterima dan disetujui oleh petani, maka melalui aktor pertanahan lokal dilaksanakan program SMS sebanyak 30 bidang tanah di Desa Polorejo. Kelima, setelah program SMS berhasil dilaksanakan, selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan Prona pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Selanjutnya pada bab 3 buku ini membahas tentang preferensi dan ekspektasi. Preferensi ditetapkan karena adanya kesadaran tentang tanah sebagai basis kesejahteraan, adanya keterbatasan sumber daya, dan kemampuan aktor pertanahan Desa Polorejo. Kantor Pertanahan Ponorogo berupaya memanfaatkan kemampuan aktor pertanahan lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan para petani. Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo ingin menentukan tindakan awal dan lanjutan yang diperlukan sebagai respon atas kondisi sosiologi pertanahan, dan kantor pertanahan ingin dapat menyusun dan menerapkan urutan-urutan tindakan yang terpilih agar para petani dapat diberdayakan dengan memanfaatkan sertifikat hak atas tanah. Preferensi tersebut mendapat kelayakan karena mampu difungsikan sebagai instrumen untuk mengatasi traumatika bidang pertanahan yang dialami petani dan instrumen untuk memulihkan kembali peran aktor pertanahan di Desa Polorejo. Selanjutnya, ekspektasi pada restorasi peran aktor pertanahan tersebut terdiri dari substansi dan kelayakan ekspektasi. Substansinya berupa: 1. Penyelesaian program pertanahan yang mengalami kebuntuan sejak tahun 2008. Kedua, pembentukan optimisme pada diri aktor pertanahan bahwa kebuntuan program pertanahan akan diatasi. Ketiga, pendorong terjadinya perubahan perilaku para aktor pertanahan agar mampu melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan traumatika di bidang pertanahan. Dan keempat, pemenuhan keinginan aktor pertanahan dalam mengatasi trauma tersebut melalui sertifikasi hak atas tanah secara massal. Ekspektasi tersebut memiliki kelayakan karena instrumen yang dapat difungsikan untuk memberi arah, terutama saat akan menetapkan upaya yang dipergunakan bagi pemberdayaan petani di desa ini, instrumen yang dapat digunakan untuk melacak permasalahan pertanahan. Selanjutnya, dalam bab 4 buku ini juga disebutkan adanya dampak tindakan rasional aktor pertanahan bagi petani, yaitu adanya rasa aman yang ditandai dengan bidang tanah yang mulai terdata dengan baik di pemerintah Desa Polorejo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.
Data-data bidang tanah tersebut digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah secara massal di desa tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan turut melibatkan perangkat desa Polorejo sebagai saksi saat pengukuran dan pemberkasan bidang tanah milik petani. Kedua, peningkatan semangat, yaitu ketika para petani Polorejo mampu memperoleh pemenuhan kebutuhan rasa aman atas bidang tanah yang dimilikinya, pengetahuan bahwa peluang pemenuhan kebutuhan semakin besar, pengalaman bahwa kredit untuk modal usaha tani mudah diperoleh setelah dilakukan sertifikasi hak atas tanah. Ketiga, akses pemodalan yang ditandai dengan kemudahan para petani dalam mengakses permodalan pasca pensertifikatan massal baik melalui SMS maupun Prona. Memanfaatkan surat keterangan kepala desa yang menjelaskan tentang keikutsertaan petani dalam kegiatan Prona yang ternyata dapat digunakan sebagai sarana untuk mengakses permodalan. Keempat, kebebasan memilih komoditi yang ditandai dengan adanya keinginan dan usaha petani untuk tidak tergantung pada tengkulak, adanya pemanfaatan kredit oleh petani untuk meninggalkan perangkap ijon yang telah ditebar oleh tengkulak, dan memanfaatkan kredit sebagai modal usaha agar petani bebas memilih jenis tanaman yang paling menguntungkan. Kelima, peningkatan posisi tawar yang nampak pada kemampuan para petani dalam melakukan konsolidasi aktivitas melalui kerjasama penggarap tanah oleh petani dalam satu kelompok tani, kolektivitas produksi melalui kerjasama para petani dalam satu kelompok petani untuk memproduksi jenis komoditas pertanian tertentu. Kolektifikasi pemasaran produk melalui kerjasama para petani dalam satu kelompok untuk bersama-sama memasarkan produk petani ke pasar. Keenam, meningkatkan kesejahteraan yang ditandai dengan penurunan jumlah petani miskin di desa ini, yaitu dari 101 keluarga petani miskin pada tahun 2014 menjadi 77 keluarga miskin pada tahun 2017. Dengan demikian, terdapat penurunan keluarga petani miskin sebanyak 24 keluarga petani miskin. Hal ini dimungkinkan karena sebagian petani telah mengikuti program SMS maupun Prona sehingga dapat memperoleh kredit untuk modal usaha tani. Kesimpulannya, dengan adanya restorasi peran aktor pertanahan di Kabupaten Ponorogo, membuat masyarakat ataupun petani menumbuhkan kepercayaan kembali terhadap program-program pertanahan, yang mana tujuan sesungguhnya dalam kegiatan program pertanahan tersebut yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah para petani maupun masyarakat di desa tersebut, sehingga sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu perekonomian dalam kehidupan masing-masing, dengan kata lain meningkatkan kesejahteraan rakyat petani. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.